Bab 253. Malam itu, setelah Warnia mengirim Charlie pulang, dia kembali ke villa keluarga Song. Ayah keluarga Song tidak mengikuti instruksi Charlie untuk beristirahat tetapi duduk di aula, mendengarkan ayah Warnia dan pamannya melaporkan situasi keluarga. Melihat punggungnya, Song buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Warnia, saya telah menunggumu." "Kakek!" Warnia berteriak dengan hormat, dan bertanya, "Aku ingin tahu apa yang kakek ingin berikan padaku?" Tuan Song berkata, "Anda mengundang Tuan Wade ke sini. Bagaimana situasi Tuan Wade? Tolong beritahu saya tentang itu. Saya ingin akun yang detail." "Ya, kakek." Warnia buru-buru berkata, "Tuan Wade dan saya bertemu secara kebetulan di Jikingtang, ketika Tuan Wade sedang bersama ayah mertuanya." "Ayah mertua?" Old San Song mengerutkan kening. "Mr. Wade sudah menikah?" "Iya." Warnia mengangguk dengan cepat. "Sayang sekali, sayang." Mr. Song menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Sungguh disayangkan." Honor buru-buru berkata, "Kakek, jangan khawatir, saya telah menanyakan tentang Tuan Wade ini. Dia tampaknya menjadi menantu yang tinggal dan direkrut oleh keluarga kecil yang tidak terlalu berpengaruh." "Keluarga kecil?" Old San Song bahkan lebih bingung, keluarga kecil mana yang bisa menemukan menantu seperti itu? Honor berkata sambil tersenyum, "Keluarga Wilson, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang kakek." "Aku belum pernah mendengarnya." Kakek Song mengerutkan kening dan berkata, "Karena ini adalah keluarga kecil, itu tidak akan menghalangi. Kami masih memiliki harapan." Setelah berbicara, dia memandang Warnia dan berkata, "Warnia, lanjutkan." Jadi Warnia melanjutkan, "Pada saat itu di Jikingtang, ayah mertua Tuan Wade secara tidak sengaja membalikkan salah satu vas antik kami, dan kemudian Tuan Wade memperbaikinya dengan keahlian yang hilang. Dia tidak hanya memperbaiki vas itu, tetapi juga menggandakan nilainya. Saat itu, saya lebih memperhatikan Pak Wade." Segera setelah itu, Warnia menceritakan seluruh proses mengenal Charlie. Ketika dia mengatakan bahwa Charlie telah menghancurkan Master Metafisika Hong Kong di Aurous Hill sampai mati di konferensi metafisika keluarga putih, semua orang yang duduk tercengang. Old Song bergumam, "Saya telah mendengar tentang orang ini sejak lama. Dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Bahkan jika Li Ka-shing ingin menjual sedikit wajahnya, dia dibunuh oleh Tuan Wade?" "Iya." Warnia berkata dengan wajah penuh kekaguman, "Di hari yang sama, pria itu sombong di depan Tuan Wade. Tuan Wade hanya mengucapkan sepatah kata guntur ke langit. Kemudian, guntur meledak di udara, membunuh tuan palsu itu seketika. Ya Tuhan, kekuatan supernatural macam apa ini?" Tuan Song tua terkejut. Anggota keluarga Song lainnya juga terkejut. Memimpin langit untuk menghancurkan guru dari metafisika Hong Kong? Ini terlalu luar biasa, bukan? Kemudian Warnia berkata, "Belakangan, seorang ahli Feng Shui dari Hong Kong mencoba menipu saya. Terima kasih kepada Tuan Wade yang melihat melalui sisi lain, dia membantu saya mengubah formasi naga yang terperangkap di Feng Shui." Warnia terus berbicara tentang keajaiban Charlie hari itu. Setelah mendengarkan Mr. Song, dikombinasikan dengan fakta bahwa dia diselamatkan oleh Charlie hari ini, seluruh orang disambar petir. Setelah duduk di kursi atas untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, "Keluarga Wilson ini adalah menantu naga. Charlie ini adalah manusia biasa, dia adalah naga sungguhan di langit." Honor berkata dengan canggung, "Kakek, Charlie ini memiliki sedikit keahlian, tapi terlalu berlebihan untuk mengatakan apakah dia naga yang sebenarnya." "Berlebihan?" Song berkata dengan dingin, "Kamu pikir jika kamu mengucapkan sepatah kata guntur ke langit, langit akan menjatuhkan guntur dan kilat? Bukankah ini kekuatan supernatural yang hebat? Orang-orang dengan kekuatan supernatural yang hebat, belum lagi naga sungguhan, bahkan dewa sejati, itu dia." Setelah berbicara, dia memandang Warnia dan berkata dengan serius, "Warnia, kakek memberimu tugas." Bab 254. Warnia buru-buru berkata, "Kakek, ya tolong." Tuan Song berkata, "Aku ingin kau merekrut Charlie ke keluarga Song untuk menjadi menantu kita." Ah! Orang-orang yang hadir, termasuk Warnia, tampak kaget. Namun, di hati Warnia, ada semburan kegembiraan seperti seorang wanita kecil. Tapi dia masih berkata dengan sangat hati-hati, "Kakek, Tuan Wade, dia sudah menikah." "Terus?"
Nyanyian tua berkata dengan tegas, jangan katakan bahwa dia sudah menikah, bahkan jika dia memiliki banyak istri dan selir dan banyak anak, kita harus memenangkan hatinya. Jika kita memiliki putra naga di keluarga Song. Duduk di kota dapat memastikan bahwa energi keluarga Song telah meningkat secara eksponensial, dan bahkan kami dapat menempati peringkat di antara keluarga Cina teratas. Jika tidak ada menantu naga seperti itu, setelah 100, 300, dan 500 tahun, putra dari keluarga Song kami mungkin tidak dapat mewujudkan keinginan yang luar biasa ini dan menjadikan keluarga Song salah satu keluarga teratas di negara. Warnia ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi tiba-tiba memiliki harapan yang kuat. Dia menatap kakeknya dan berkata dengan serius, "Kakek, saya mengerti." Pastor Song tertawa keras dan berkata, "Bagus. Baik. Baik. Bagus. Jika ini terjadi, Warnia, kamu akan menjadi patriark keluarga Song berikutnya." Saat kata-kata ini keluar, penonton sangat terkejut. Kapan patriark dari keluarga Song diberikan kepada seorang wanita? Namun, Tuan Song baru saja membuat janji seperti itu. Untuk menceritakan semuanya, Tuan Song tidak pernah melanggar janjinya dalam hidupnya. Untuk sementara waktu, setiap orang di keluarga Song memiliki pemikiran mereka sendiri. Ketika Charlie pulang ke rumah, saat itu sudah pukul 10 malam. Namun, sesampainya di rumah, ia sedikit bingung melihat keluarga tersebut duduk di ruang tamu dengan suasana yang khusyuk. Elaine melihat Charlie kembali, menatap dan mempertanyakan, "Charlie, dari mana saja kamu? Belum kembali terlalu lama? Apakah masih ada rumah di mata Anda?" Charlie hendak berbicara, istrinya Claire tiba-tiba mengerutkan kening dan berseru, "Bu." Elaine tidak mendapat serangan. Charlie membawa sayuran ke meja dan bertanya dengan santai, "Apa yang kamu bicarakan?" dengan sungguh-sungguh. Jacob bertanya, "Berita besar hari ini di Aurous Hill, apa kau tidak tahu?" "Berita apa?" Perusahaan militer tiba-tiba mengumumkan pilot, dan perusahaan koperasi telah memutuskan kontrak mereka. Para kreditor datang ke pintu seolah-olah mereka telah setuju. Rantai modal Mei putus, bangkrut dalam semalam, dan berhutang beberapa miliar. Dia dipaksa untuk melompat dari gedung dan jatuh koma. Charlie berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan berkata dengan heran, "Benarkah? Sangat menyedihkan." Jacob menggelengkan kepalanya dan mendesah, Ping Mei dulunya adalah tokoh dominan dalam industri real estate di Aurous Hill. Dia kaya dan berkuasa, dan dia tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Dia benar-benar jatuh ke titik ini. Orang seperti dia pantas bangkrut. Wajah Claire dingin, dan dia tidak bersimpati pada orang mesum yang bermaksud menyerangnya. Elaine menghela napas. "Jadi, Claire, betapa berbahayanya memulai bisnis sendiri? Mungkin saja jika Anda tidak menghasilkan uang, hidup Anda akan hilang." Setelah itu, dia melihat ke arah Claire dan berkata dengan tegas, "Jadi kamu tidak ingin pergi ke studio apapun? Risikonya terlalu besar. Jika Anda ingin saya mengatakan, Anda harus jujur kembali ke grup Wilson. Nenek Anda telah berjanji Anda akan menjadi direktur, Anda akan mendapat gaji tahunan 1 juta setelah Anda kembali. Bukankah lebih baik daripada memulai bisnis sendiri?"